Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Maria Stefania Gilda Tandang. Saya biasa dipanggil Fani. Saya dari kelas 10B di SMK Santo Franciscus Xavierus Ruteng. Jadi, pada video kali ini, saya ingin memaparkan materi tentang dampak sosial informatika pada aspek ekonomi dan hukum yang terjadi pada masyarakat. Selamat menyaksikan. Yang pertama, dampak sosial informatika pada aspek ekonomi. Dampak positif. Teknologi yang berkembang pesat, baik teknologi informasi, komunikasi, maupun transportasi. Sehingga orang dapat berhubungan melewati batas-batas negara. Lebih lanjut, dampak positif teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang ekonomi adalah: yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kedua, terjadinya industrialisasi. Ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang akan semakin meningkatkan produktivitas dunia ekonomi. Di masa depan, dampak perkembangan teknologi di dunia industri akan semakin penting. Tanda-tanda telah menunjukkan bahwa akan segera muncul teknologi bisnis yang memungkinkan konsumen secara individual melakukan kontak langsung dengan pabrik, sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara langsung dan selera individu dapat dipenuhi. Dan yang lebih penting, konsumen tidak perlu pergi ke toko. 4. Persaingan dalam dunia kerja. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Kualifikasi tenaga kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan akan mengalami perubahan yang cepat. Akibatnya, pendidikan yang diperlukan adalah pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mampu mentransformasikan pengetahuan dan skill sesuai dengan tuntutan kebutuhan tenaga kerja yang berubah tersebut. Dan yang kelima, di bidang kedokteran dan kemajuan ekonomi, mampu menjadikan produk kedokteran menjadi komoditi. Dampak negatif. Yang pertama, berkembangnya perilaku hidup konsumtif. Dengan banyaknya produk impor yang tersedia dengan harga terjangkau di Indonesia, dapat memicu terjadinya perilaku hidup konsumtif. Selain itu, kemudahan sistem pembayaran dan kegiatan jual beli secara daring dapat membuat banyak orang merasa ketagihan. Kedua, terjadi persaingan bisnis. Masuknya perusahaan dan bisnis luar negeri ke Indonesia dapat menimbulkan persaingan dengan bisnis lokal. Apalagi jika lebih banyak orang menyukai produk luar daripada lokal buatan anak bangsa. Yang ketiga, kekurangan lapangan pekerjaan. Banyak jenis usaha yang digantikan oleh teknologi mesin di berbagai bidang. Ini dapat menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja untuk pekerja manusia. Semakin banyak orang yang berdampak teknologi ini, maka semakin banyak juga yang kekurangan lapangan pekerjaan. Dan yang keempat, penyalahgunaan sumber daya alam. Terbukanya banyak jenis usaha di bidang ekonomi berjalan seiring dengan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan. Hal ini dapat merugikan bagi organisme hidup yang kehilangan habitat, sumber makanan, dan kebutuhannya. Misalnya, suatu usaha membutuhkan lahan luas untuk pabrik dan pusat industri, sehingga harus merusak ekosistem alami seperti hutan dan perkebunan. Akibatnya, hewan kehilangan habitat alaminya, sumber makanan bagi hewan herbivora, dan berkurangnya lahan subur. Yang kedua, pada bidang hukum. Dampak positif iptek di bidang hukum. Beberapa dampak bisa kita lihat di kehidupan masyarakat, terkhususnya dalam bidang hukum yang sering kita jumpai, yaitu
Yang pertama, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik ataupun kepentingan lainnya yang berhubungan dengan hukum menyebabkan tersampaikannya informasi yang cepat. Saat kita ingin melakukan kegiatan untuk berdiskusi perihal hukum seperti untuk keperluan politik, kita dapat secara cepat menyampaikannya. Sebab adanya gadget untuk membantu kita menyampaikan pesan. Tak butuh waktu lama, kita dapat saling bertukar pesan. Misalnya, kita akan bekerja sama dengan negara Singapura mengenai politik. Dengan adanya teknologi, tentunya dapat memudahkan kita untuk berkomunikasi. 2. Perkembangan iptek dalam masyarakat. Memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang hukum. Perkembangan iptek yang hadir di dalam masyarakat memberikan kemudahan, salah satunya kemudahan dalam mengakses informasi seputar hukum. Masyarakat dapat mencari di situs-situs hukum terkait apa yang mereka perlu tanpa harus bertanya kepada pihak lain. Misalnya, kita ingin mencari tentang pasal-pasal HAM. Kita tidak perlu bertanya ke Komnas HAM, cukup mencari di website, semuanya akan beres. 3. Meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Tentunya, perkembangan iptek memberikan kemudahan dalam menjalin kerjasama. Contohnya, Indonesia yang bekerja sama dengan negara Laos dalam bidang hukum. Indonesia serta Laos memiliki persepsi yang sama dalam mengembangkan kerjasama, khususnya dalam memperkuat supremasi hukum, sistem hukum, dan infrastruktur hukum. Yang keempat, perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Penggunaan teknologi perangkat cerdas dari ponsel pintar hingga tablet, dengan pertimbangan efisiensi dan keserbagunaannya. Alat-alat ini dapat membantu aparat penegak hukum melaporkan laporan insiden secara cepat dan nirkabel, mengirim foto, mengakses catatan polisi. Mendapatkan informasi basis data kejahatan negara, dan banyak lagi. Pada dasarnya, teknologi ini memungkinkan personal penegak hukum untuk mengambil data yang diperlukan secara cepat dan efisien di mana saja. Dan yang kelima, penegak hukum dapat dengan mudah memantau dan dapat cepat tanggap menghadapi permasalahan yang timbul di dalam masyarakat. Terlepas dari perkembangan teknologi, kejahatan-kejahatan yang bersifat konvensional tetap terjadi di masyarakat, seperti pencurian, perampokan, penyelundupan, dan pengguna narkoba, pembunuhan, dan pemerkosaan merupakan hal yang sering kita baca atau dengar beritanya di berbagai media massa atau media sosial. Tentunya, penegak hukum akan cepat tanggap melihat kasus yang beredar di media tersebut, sehingga permasalahan yang timbul tentunya akan segera cepat ditanggapi. Dampak negatif iptek di bidang hukum. Beberapa dampak bisa kita lihat di kehidupan masyarakat, terkhususnya dalam bidang hukum yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama, banyaknya kejahatan di dunia maya, mulai dari hacking ke server pemerintah dan merugikan banyak orang. Dapat kita lihat bahwasannya kejahatan di dunia maya memang sangat merugikan bagi kita. Di bidang hukum, dapat kita lihat ketika hacking terjadi, mengambil data-data pemerintah, tentunya akan merugikan banyak pihak. Kedua, adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. Munculnya berita-berita yang tidak benar mengenai hukum di Indonesia, tentunya dapat membuat disintegrasi terjadi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ketiga, timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. Adanya para provokator akan membuat orang terpengaruh, sehingga
Masyarakat yang merasa itu benar akan membuat kerusakan, baik itu kerusakan secara kecil maupun skala besar. Yang keempat, lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah mufakat, dan gotong royong. Dan yang kelima, adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. Itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.